kerjasama dengan teman. Namun dalam perjalanan itu ternyata bermasalah terkait dengan keuangan. Nah, salah satu sponsor ini sebetulnya sudah, katakanlah begini, anggaran itu 200 juta. Dan sebetulnya sudah disponsori juga salah satu teman saya, lebih dari 200 juta. Namun dalam perjalanan, setelah event itu selesai, masih ada kewajiban yang belum dibayar. Nah, setelah bukannya kami mencari-cari, tapi kebetulan saja setelah saya cerita dengan teman yang lain, itu aib yang bersangkutan itu terbuka, Pak Ustadz. Nah, dalam beberapa hari yang lalu itu juga akan melakukan modus untuk meminta bantuan lagi kepada orang lain yang juga teman saya. Bagaimana langkah saya agar supaya modus yang dilakukan teman saya ini tidak merugikan teman saya yang baru lagi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawannya wajib dikasih tahu ya supaya tidak mengalami kerugian yang sama dengan kawan yang lain. Wajib dikasih tahu. Karena Pak Toto kan tahu. Ya. Simple sekali. Ya, kenapa Allah beritakan tentang Fir'aun, beritakan tentang Abu Lahab, tentang orang-orang yang jahat? Kenapa Allah buka ya sifat-sifatnya orang munafik? Supaya apa? Supaya manusia waspada, orang Islam waspada dengan sifat-sifat seperti itu. Ya, supaya manusia tidak jatuh dalam bahaya yang sama akibat orang-orang yang memiliki sifat yang buruk itu. Ya, dikasih tahu. Ya, jadi kalau ada orang yang fasik, boleh diumumkan. Ya, atau boleh dikasih tahu. Orang yang merugikan itu. Kasih tahu kepada orang lain supaya orang lain tidak tertipu, tidak terugikan oleh orang itu. Begitu ya. Yang kedua Pak Ustadz, dengan kondisi seperti ini, yang bersangkutan itu sudah tidak mau bekerja sama lagi dengan saya. Padahal kami di satu organisasi di mana kita selalu harus berkolaborasi, Pak Ustadz. Ini langkah-langkah apa lagi yang harus saya lakukan, yang sebetulnya dalam diri saya itu sebenarnya tidak ingin menceritakan yang bersangkutan lagi. Artinya sudah saya tidak ingin memberikan info-info atau membuka aib yang bersangkutan, Pak Ustadz. Masih Pak Ustadz. Ya. Bagaimana berkolaborasi dengan orang yang tidak bisa dipercaya? Ya, itu susah. Itu masalah ya. Tapi terkadang ya orang yang kemarin tidak bisa diajak kerjasama, ya sifatnya bisa berubah. Sifatnya berubah. Kalau kemarin diajak kerjasama, wah banyak omongnya ini, itu, ini. Jadi bisa gagal kerjaan kita dengan dia ikut. Tapi rupanya ini setelah menikah, ya misalnya, kok sabar sekali. Justru kalau dia tidak ikut, kita nggak bisa. Dia harus ikut. Ya terkadang bisa berubah ya sifat seseorang. Kalau dia diajak kolaborasi tidak mau, ya sudah. Masa kita mau memaksanya. Ya, jadi yang tahu apa langkah-langkahnya supaya kepercayaan itu atau kenyamanan itu bisa dia raih, kembali. Enak nih kerjasama dengan Pak Totok nih. Ya Pak Totok yang tahu. Ya langkah-langkahnya. Ya, karena kan sifat orang beda-beda. Tidak usah jauh-jauh dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga cekcok nih. Antara adik dengan kakak. Siapa yang tahu tuh cara untuk melerainya itu? Ya orang tuanya.
orang lain boleh jadi dia kasih nasihat langsung saja diomong, ya dia nggak tahu, tapi orang tuanya tahu. Ini mesti diajak ke restoran atau rumah makan mana untuk diajak ngomong, ya dua-duanya supaya terbuka, begitu. Sebenarnya kalau sudah pecah tuh susah ya, piring pecah itu untuk disatukan tuh pecah, tapi bukan tidak mungkin, masalah mengakurkan hati, mengharmoniskan hubungan keluarga, mengharmoniskan hubungan kerja dalam urusan kerja dan seterusnya, itu satu hal yang tidak mudah, Tapi kalau terjadi harmonis luar biasa, itu syukurnya kepada Allah harus luar biasa. Dalam artian itu tidak bisa lepas dari doa. Ya, Pak Totok mau ini, kita ini harus kolaborasi. Ya, ini orang sudah kehilangan kepercayaan. Ya, orang ini sudah tidak mau kerja dengan kita karena pernah dikecewakan misalnya. Ya, bagaimana itu bisa mengobati kekecewaannya? Memang tidak mudah ya, tapi bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Nah, dicari bagaimana caranya. Ya. Tapi kalau dalam urusan kerja sih biasanya ya ada kebijakan-kebijakan yang memaksa dia untuk tidak bisa tidak harus berkolaborasi ya dengan sistem-sistem yang sudah dibangun. Ya tidak mau kerja ada poin-poin tersendiri. Biasanya seperti itu. Ya. Itu ya untuk sementara. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.